فاتحة والقبول والتمام بالرسول إلى حضرة سيدنا الرسول محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم ثم إلى حضرة جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء كانوا صالحين من مشارق الأرض مغاربها ثم إلى حضرة جميع الأقطاب والأوتاد والأبدان ثم إلى حضرة سيدنا الإمام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالي ثم إلى حضرة هذا بن ثم إلى حضرة جور شعبان رسول فرزان إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qad qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Qala halaman 5 dalam kitab Mukasyafatul Qulub. Ini kitab asalnya Mukasyafatul Qulub Al-Kubra yang dikarang oleh Al-Imam Al-Ghazali. Hasil dari perenungan beliau dari berbagai macam keilmuan yang sudah beliau karang. Filsafat. Kemudian itu diantara yang terkenal. Itu. Kemudian juga banyak dalam filsafat-filsafat beliau mematahkan banyak filsafat yang telah dikarang oleh filsafat-filsafat Yunani kuno atau filsafat-filsafat barat. Akhirnya beliau kembali ke jalan sufi, kajian tasawuf, yang terus kajian tersebut beliau kaji secara melulu, terus kaji dan kaji dan kaji. Pada akhirnya ketika beliau merasakan sebuah kajian keindahan dalam tasawuf, maka ketika itu banyak beliau karang kitab-kitab yang sangat spektakuler. Di antaranya kitab Ihya Ulumuddin. Kitab ini sekarang di antaranya juga Mukasyafatul Qulub. Ini semuanya perenungan beliau. Sudah mendapatkan Maqamul Qurb indallah subhanahu wa ta'ala, sudah mendapatkan kedudukan yang sangat dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi mudah-mudahan kita membaca mulai dari sekarang kitab Mukasyafatul Qulub, mudah-mudahan hati kita terbuka. Mukasyafah artinya dari kata-kata kasyaf. Kasyaf itu terbuka, kasyafa. Mukasyafatan, terbuka. Artinya kalau kita lihat dari fi'il madhinya kasyafa yukashifu mukasyafatan, lewat wazan fa'ala yufa'ilu mufa'alatan. Kalau kita pahami dalam wazan fa'ala yufa'ilu mufa'alatan itu shorof, artinya saling. Daraba yudaribu mudarabah. Daraba saling mukul. Kalau daraba mukul, kalau daraba saling mukul. Di sini arti yang sesungguhnya dari kata-kata Mukasyafatul Qulub, terbukanya hati. Bukan artinya hati sama-sama sama satu sama lain saling buka-bukaan, tidak. Artinya terbukanya hati dengan kita membaca kitab ini, mudah-mudahan dengan terbukanya hati Al-Imam Al-Ghazali membuka hati kita. Kalau hati kita sudah terbuka, asik jamaah sekalian. Hati kita terbuka, dada kita nggak ada kerutan. Orang udah terbuka hati. Jadi orang yang tidak ada masalah adalah orang yang andaikan punya banyak masalah, dia merasa nikmat. Ada banyak masalah, dia merasa nikmat. Itu orang yang tidak punya banyak masalah. Orang yang hidup di alam dunia pasti punya masalah. Tapi ketika dia rasakan masalah tersebut nikmat, itu merupakan sebuah kenikmatan hati. Itu kalau hatinya sudah terbuka. Mukasyafatul Qulub. Ini artinya nih kajian Mukasyafatul Qulub semuanya kajian hati. Jadi siap hati kita di bengkel, ya jamaah sekalian. Hati kita siap untuk di bengkel. Kalau di bengkel kan terkadang namanya mekanik,
Ada tuh cara ngebenerin mobil pakai dibanting-banting, pakai dipukul-pukul, pakai berbagai macam cara. Itu. Kita lihat hati kita mulai masuk ke bengkelnya Imam Al-Ghazali. Amin. Wal Imamul Jalil Muhammad bin Ahmad At-Tusi Abu Hamid Al-Ghazali. Beliau adalah al-imam yang sangat agung. Kita baca terjemahnya beliau yang sedikit. Ya, kalau kita bicara tentang manaqib beliau yang panjang, enggak sempat kita untuk membacanya. Tapi setidak-tidaknya ketika kita mau membahas satu kitab, kita harus tahu pengarangnya. Ini pembelajaran jamaah buat kita semuanya. Kalau kita membahas satu kitab, harus kita tahu pengarangnya siapa. Kalau misalnya itu adalah berbahasa Arab, penerjemahnya siapa? Penerjemahnya itu belajarnya di mana? Belajarnya sama guru. Kenapa? Karena proses dia belajar itu bakal menghasilkan ungkapan-ungkapan dalam penerjemahan menurut maunya dia terkadang. Kalau dia Ahlussunnah wal Jamaah, ya udah diarahkan ke Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau misalnya dia selain dari Ahlussunnah wal Jamaah, itu mengkhawatirkan. Itu dia. Jadi penerjemah sangat rentan dalam memberikan, dalam istilah hukum, eksekusi hukum. Eksekusi hukum artinya untuk penentuan hukum. Berapa banyak orang sekarang membahas kitab-kitab terjemah, rupa-rupanya penerjemahnya itu bukan kelompok Ahlussunnah wal Jamaah. Akhirnya yang kalau di situ dibahas tentang ziarah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, totonya ziarah masjid. Padahal bukan ziarah masjid, asalnya ziarah kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikurangkan. Tak. Artinya penekanan tersebut akhirnya berkurang. Yang tadinya berbicara tentang ziarah kubur, akhirnya tahu-tahu ziarah masjid. Jauh perbedaan antara ziarah kubur dan ziarah masjid. Pada akhirnya orang yang membahas tentang kitab tersebut mempunyai pemahaman bahwa berarti ziarah kubur adalah bid'ah, gitu. Itu menentukan. Makanya kalau cari guru harus serba hati-hati. Dan guru yang harus kita jadikan adalah guru yang bersanad. Nah, kalau udah kita punya guru yang bersanad, gigit dengan gigi jemari. Kenapa? Jangan kesana lagi. Udah duduk dengan guru yang mempunyai sanad. Guru yang mempunyai sanad adalah guru sebagaimana yang telah dikatakan oleh Sayyidina Imam Abdullah ibn al-Mubarak, al-isnad minad-din, laulal isnad lagala man syaa ma syaa. Sanad itu diantara perkara agama. Andaikan tidak ada sanad, maka banyak orang berkata menurut kehendaknya. Makanya kita perlu punya guru. Gurunya ngajinya sama siapa? Penting tuh. Gurunya lagi ngajinya sama siapa? Ngajinya lagi sama siapa? Ngajinya lagi sama siapa? Ngaji lanjang sama siapa? Ngaji sama siapa? Ngaji sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang pembahasan Mukasyafatul Qulub ini ketika saya masih belajar di Jakarta belum sempat saya belajar kitab Mukasyafatul Qulub. Sempatnya di mana? Di Hadramaut. Ketika di Hadramaut baru dah tu Mukasyafatul Qulub, Ihya, kitab-kitab Imam Al-Ghazali, kitab-kitab Imam Al-Haddad, baik secara syarhan, secara detail maupun secara syarat. Syarat itu artinya bacaan yang enggak perlu penjelasan, kecuali kalau misalnya itu perlu dijelaskan secara detail. Kalau tidak udah langsung aja, langsung. Itu pengarangnya adalah Imam Al-Jalil, imam yang sangat agung, Muhammad bin Ahmad At-Tusi. Muhammad anaknya Muhammad bin anaknya Ahmad At-Tusi, bangsa Tusi. Atau panggilan poyokannya Abu Hamid Al-Ghazali. Abu Hamid Al-Ghazali. Bapaknya si Hamid Al-Ghazali. Jadi ada orang banyak membaca Al-Ghazali dengan tasydid. Sementara anak keturunan Imam Al-Ghazali mengatakan Al-Ghazali. Enggak pakai tasydid. Al-Ghazali enggak pakai tasydid. Walaupun banyak orang membaca Al-Ghazali dengan tasydid. Perbedaan tersebut sangat perbedaan yang sangat sengit di sini. Padahal perbedaan antara tasydid dengan bukan tasydid. Kemudian merujuk kepada anak keturunan Imam Al-Ghazali dari anak terus cucu kemudian cicit. Rupa-rupanya Al-Ghazali itu
bahasa yang lebih fasih itu Al-Ghazali tanpa tasydid, Al-Ghazali. Gitu. Kalau orang Betawi bilang Haji Ghazali, enggak bilang Haji Ghazali, betul enggak? Haji Ghazali itu datang. Gitu. Nah, ini artinya tuh ngikut dari apa yang bahasan bahasa Arab yang lebih fasih. Karena bahasa Arab itu ada afsah, ada yang lebih fasih, ada syadz. Syadz itu dipergunakan tetapi enggak menjadi fasih. Banyak dalam bahasa Arab seperti itu. Nah, kita mempelajari dalam kandungan bahasa Arab itu sangat luar biasa, nikmat. Ya. Silakan jemaah kalau misalnya untuk melihat itu semuanya ada dalam pembelajaran Al-Lughatul Arabiyyah. Gitu. Kan udah dikasih tahu sejatinya kita kalau kita mau jadi ustadz paling belajar nahunya cuma 10 tahun. Cuma 10 tahun setiap hari. Pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam. Gitu. Habis itu sorof. Paling cuma 10 tahun. 20 tahun. Habis itu baru balaghah, mantiq, ma'ani, badi', bayan. 10 tahun, 30 tahun. Gitu. Kalau mau jadi ustaz. Kalau mau jadi ustaz. Ya jamaah mudah-mudahan kalau mau pada jadi ustaz ya begitu. Kalau setahun belajar nahwu mau jadi ustaz, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Diketawain. Malaikat juga ketawa. Kenapa? Ente baru setahun belajar nahwu, jadi ustaz lagi, ada aja lagi. Ngajarin lagi. Salah nanti. Jadi memang seperti itu jemaah. Apalagi kita bukan orang Arab. Jadi landasan alatnya itu harus kuat. Untuk ahadu a'zami a'lamil fikri, salah satu ulama yang sangat agung, a'zam yang sangat agung, a'lamil fikri, ulama-ulama pemikir. Beliau Imam Al-Ghazali bukan cuma sekedar hujjatul Islam. Hujjatul Islam artinya argumentator Islam. Disebut dengan argumentator Islam karena seluruh keilmuan beliau kuasai dan bahkan beliau rajanya. Fikih beliau kuasai dan beliau rajanya. Cuma beliau nggak sampai ke imam madhab. Beliau nggak sampai seperti apa yang telah dihasilkan oleh Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Muhammad bin Idris Al-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Rupanya Imam Al-Ghazali bahkan berkiblat kepada Al-Imam Syafi'i. Al-Imam Muhammad bin Idris Al-Syafi'i. Padahal ini ulama sekaliber Al-Imam Al-Ghazali. Beliau berinduk dalam fikih kepada siapa? Al-Imam Syafi'i. Dalam akidah kepada Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari dan Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Imam Al-Ghazali itu. Dalam tasawufnya banyak kembali kepada Al-Imam Al-Juwayni terus sampai kepada Al-Imam Muhammad Al-Junaid. Terus sampai kepada terus dan ini berkembang jamaah sekalian yang harus kita pikiri bahwa Al-Imam Al-Ghazali tidak sebagaimana orang mengatakan gara-gara Imam Al-Ghazali Islam redup. Salah kaprah. Justru gara-gara Al-Imam Al-Ghazali Islam tersebar luas. Argumentator Islam jamaah sekalian yang sampai saat sekarang ini nih, dari zaman Al-Imam Al-Ghazali udah 1000 tahun yang lalu. Imam Al-Ghazali ke kita udah 1000 tahun yang lalu nih. Sampai sekarang 2021 1442 Hijriah. Itu udah 1000 tahun Al-Imam Al-Ghazali. 1000 tahun jemaah sekalian. Kitabnya Al-Wajiz, Al-Wasit, dalam fikihnya, tasawufnya memang beliau merajai, filsafatnya Al-Munqidh minad Dhalal, semuanya. Jadi kalau misalnya dikatakan bahwa Al-Imam Al-Ghazali hujjatul Islam, memang layak. Betul sampai sekarang ini dikatakan bahwa ulama-ulama mengatakan la hujjatul Islam illa Al-Ghazali, tidak ada yang disebut dengan komentator Islam kecuali Al-Imam Al-Ghazali. Imam-imam yang lain itu ngambil mereduksi dari Al-Imam Al-Ghazali. Ulama-ulama setelahnya Al-Imam Al-Ghazali terus dari bagian thariqahnya. Thariqah Al-Imam Al-Ghazali pun berthariqah, ada namanya thariqah Al-Ghazaliyah. Thariqah Al-Ghazaliyah diantaranya saya cuma mengasih tahu sedikit. Kalau lagi tahiyatnya sedikit digerakin. Kayak gini nih. Kita nggak tahu menahu main goyang-goyang aja.
Kita nggak tahu, goyang, kegedean lagi goyangnya. Karena ada atau blong. Itu ada thariqahnya masing-masing. Kalau dalam thariqah al-alawiyah la ilaha illallah, la ilaha illallah, kemudian Allah, kemudian ada orang bilang sesat, apaan tuh, kebenakan dari mana? Kalau hawqala la haula wala quwata illa billah, kalau takbir Allahu akbar, dari mana? Dia enggak tahu dari kata-kata la ilaha illallah, Allah, Makanya kalau orang belum belajar thariqah jangan komentar tentang Islam. Kalau orang masih belajar tentang syariat itu kulitnya jemaah. Orang masih belajar tentang syariat itu kulit. Masa kita makan durian cuma kulitnya doang? Nih jamaah, mau cerdas gak jamaah? Jamaah mau cerdas gak? Kita mau makan kinca. Ya Allah, kinca enak banget. Kinca, pakai ini apa namanya? Ketan. Itu kan bahasa Betawi kita. Sama kan? Mau kebayoran cuma beda antara B dan M. Ya kan? Kita kebayoran, di sini Kemayoran, beda. Kincanya sama. Tuh lihat, sebelum bikin kinca tuh durian diapain? Dibuka. Duriannya juga yang luar biasa enak. Emang kita mau makan kulitnya durian? Saya mau tanya nih jamaah. Emang kita mau makan kulitnya durian? Enggak. Durian dibuka, dikupas, kemudian lihat mau makan kinca luar biasa. Ketemu tuh isi namanya thariqah. Jadi kalau orang belum belajar thariqah jangan banyak bicara masalah syariat, ente belum tahu tentang hakikat syariat. Baru belajar fikih doang, mau bicara tentang syariat secara mendalam, entar dulu diketawain malaikat. Jangan nyelup, sibghatullah, aman ahsana minallahi sibghah, kan Allah berfirman. Nyelup kita jamaah sekalian. Kalau kita tahu bahwa Islam itu tinggi agung, celup diri kita dalam syariat keagungan. Kalau udah menyelup, tekan semuanya masuk dalam dunia thariqah. Dan ada, makanya jangan segampang-gampangnya ngomong bahwa itu tidak berdalil. Ente belum masuk dalam intinya syariat, baru syariat doang. Kulit kalau begitu jadinya, emang enak kita makan kulit durian, ya kan? Kita makan kulit nangka aja nggak enak, apalagi itu durian yang banyak duri-durinya. Ya Allah. Sekarang kita nih ketika membahas tentang kitab Munkasyafatul Qulub, nyelup semuanya, zahir dan batin kita mulai celupin. Tapi ingat, baik sangka awalnya. Awal kita ngaji ini baik sangka, sesama teman ngaji, pemirsa yang ada di rumah atau sebagainya, baik sangka. Karena ini kita masih koma. Jangan punya pemahaman ini masih koma, ngaji kitab ini masih koma, semuanya koma. Nanti titiknya kalau udah khatam. Jadi titiknya kalau udah khatam. Kalau udah khatam nih kitab baru titik. Ini udah komentar ini, kan saya baca menurut yang ada. Nanti pembahasan rujukannya akhirnya nanti khatam. Makanya nikmatnya ngaji kitab. Ya jamaah sekalian, jangan langsung dititikin, orang belum selesai. Nanti kalau udah khatam, wa akhiru da'wahum alhamdulillahil alamin, nasi uduk atau nasi kubulin, khatam dah tuh. Ya kan? Dulu kan anak-anak kita kecil, kalau misalnya khataman Quran, pakai apa? Pakai nasi uduk, udah khatam dah tuh. Itu balik lagi, itulah kitab. Jadi, ya jamaah sekalian, jangan buru-buru untuk ngasih kesimpulan, gitu. Jadi Al-Imam Al-Ghazali rajanya pakar. Kalau dikatakan bahwa Imam Al-Ghazali pakar, salah. Rajanya pakar. Berapa banyak orang lantaran membaca kitab Al-Imam Al-Ghazali jadi wali min auliyaillah. Bukan jadi ustaz lagi. Bukan, wali min auliyaillah. Tergembleng dengan kitab Al-Imam Al-Ghazali. Allah, kita lihat Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, Allahu Akbar. Kita lihat generasi-generasi Syekh Abdul Wahhab Asy-Sy'arani, Masya Allah, itu banyak mengambil dari apa-apa yang telah dikatakan oleh Imam Al-Ghazali. Al-Imam Al-Haddad, Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, Qutbud Da'wah wal Irsyad. Hampir semua ucapan Al-Imam Al-Haddad mengambil dari ucapan Al-Imam Al-Ghazali. Hampir semuanya. Kalau misalnya kita lihat An-Nasaihid Diniyah, Risalatul Mu'awana, Al-Hikam, semuanya hampir ungkapan-ungkapan Imam Al-Haddad itu adalah saripati dari ungkapan Imam Al-Ghazali. Insyaallah luar biasa.
Bahkan sebagian ulama mengatakan andaikan Imam Al-Haddad datang duluan, Imam Ghazali juga bakal ngambil saripati dari Imam Al-Haddad. Allahu Akbar. Artinya mereka para pembesar, akabir, makanya disebut dengan min a'zam, di antara seagung-agung. Kalau di antara seagung-agung berarti sedikit jumlahnya. Orang yang agung banyak, tapi orang yang paling agung sedikit. Ya, wali banyak, tapi gutbul aulia, abdal dikit. Wali banyak, seantero dunia banyak wali. Tapi kalau bicara masalah abdal, berarti kelompok 40 orang. Aktab udah khusus, ada perwilayah, ada kutub secara lebih khusus lagi. Ini beliau mujaddid pula. Mujaddid itu reformer. Sebagaimana sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh fi kulli ra'si mi'ah sana, fi kulli ra'si mi'ah, di setiap awal 100 tahunan, man yujaddidu hadzal din, ada yang mereformasi agama ini. Man yujaddidu hadzal din. Dikatakan bahwa Imam Al-Ghazali itu adalah reformer kelima. Yang pertama adalah Imam Umar bin Abdul Aziz. Yang kedua Imam Abu Bakar Al-Baghillani. Yang ketiga adalah Al-Imam Muhammad bin Idris Al-Syafi'i. Ada yang mengatakan bahwa setelahnya bahwa itu adalah Imam Al-Ghazali. Itu di zaman Al-Imam Al-Ghazali dari awal sampai akhir itu tidak ada khilaf, la khilafa fi. Nah, setelah Imam Al-Ghazali dikatakan mujaddid itu bukan cuma sekadar satu orang, bisa jadi mujaddidnya banyak. Mujaddid ini, mujaddid itu, mujaddid ini, mujaddid itu. Tapi ketika masih zaman Imam Al-Ghazali, mujaddid beliau yang menguasai, reformer, sang reformer. Masya Allah, mujaddid. Jadi ini penting Al-Imam Al-Ghazali. Kalau misalnya beliau adalah seorang mujaddid, apakah layak orang mengatakan bahwa Al-Imam Al-Ghazali sebagai pembusuk syariat? Apakah layak mengatakan orang bahwa Imam Al-Ghazali membuat jumudnya syariat? Jumud itu adalah bekunya syariat. Na'udzubillah min dzalik. Kita harus cerdas nih jamaah. Jangan kita dengerin anak-anak kuliahan atau bahkan dosen mengatakan seperti itu. Belum tentu mereka baca kitab. Andaikan mereka baca kitab, udah ketemu sanadnya belum? Sanadnya itu yang penting. Ingat, sanadnya yang penting. Kan banyak orang belum baca kitab sama gurunya, atau main ngajar-ngajarin aja. Betul gak? Itu dalam dunia kita, dalam dunia Ahlussunnah wal Jamaah, gak mau mereka sengaja ngajar kitab kalau tanpa ada sanad. Paham jamaah? Tanpa ada sanad. Saya mau tanya, orang belum lulus SMA tapi ngajar di SMA, mungkin gak? Ente belum lulus SMA, bagaimana ceritanya mau ngajar SMA? Ente belum lulus S1, masa mau jadi dosen? Mustahil kan? Sama, orang nggak punya sanad kok ngajar. Udah gitu ngajar memberikan tafsiran, seakan-akan beliau adalah alim besar. Ente ngaji dulu. Bahkan ada seorang ulama belum belajar kitab Mukacafatul Qulub. Ada ulama yang masih muda udah belajar kitab Mukacafatul Qulub dan ada sanadnya. Akhirnya tuh ulama tua datang ke ulama yang muda untuk mendapatkan namanya sanad Mukacafatul Qulub. Malim Syafi'i Azami sama Haji Abdul Rahman, beliau ngaku bahwa Haji Abdul Rahman itu gurunya. Kenapa? Untuk mendapatkan sanad ke Syekh Mukhtar yang ada di Makkahul Mukarramah. Akhirnya beliau ngambil sanad dari Haji Abdul Rahman. Padahal Haji Abdul Rahman sendiri itu adalah muridnya Malim Syafi'i Azami. Demi untuk mendapatkan sanad, akhirnya beliau minta sanad kepada Haji Abdul Rahman. Akhirnya jadilah Haji Abdul Rahman di antara gurunya Malim Syafi'i Azami. Walaupun Malim Syafi'i Azami juga adalah gurunya Haji Abdul Rahman. Kenapa? Untuk Malim Syafi'i Azami untuk dapetin sanad Syekh Mukhtar. Itu kan ada, kalau kita lihat dalam sanadnya Malim Syafi'i Azami Syekh Mukhtar. Tuh lihat untuk dapetin sanad, dan sanad itu mahal. As-sanad ghali, as-sanad dhahab. Sanad itu mahal, sanad itu emas. Bal afdal minad dhahab, dan bahkan lebih istimewa daripada emas. Sanad Mukacafatul Qulub kita nih, saya dapat dari Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz. Kemudian beliau dari Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segaf. Al-Habib Abdul Qadir dapat dari bin Habib Ahmad, orang tuanya. Habib Ahmad belajar kepada
Al-Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi Simtud Durar. Jadi sanad kita dekat tuh kepada Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi ngaji kepada Imam Muhammad, bapaknya Imam Muhammad bin Husain Al-Habsyi ngaji kepada Imam Abdullah bin Husain bin Tahir. Berkebanyakan. Cukup sampai situ aja dulu. Banyak nanti kalau sampai ke Rasulullah. Itu aja dulu. Gitu. Percaya gak? Itulah namanya sanad. Sanad. Tak kenal maka tak sayang. Jangan sampai kita ngaji-ngaji, gurunya dari mana tuh dia metik ilmu? Nggak tahu. Astagfirullah. Ini syariat jemaah. Kalau kita ngaji matematik nggak pakai sanad boleh. Ngaji bahasa Inggris nggak pakai sanad boleh. Tapi ini syariat. Harus sampai kepada baginda Rasulullah. Harus sampai kepada pengarang kitab ini. Harus. Gitu. Makanya kalau kata Malim Syafi'i Azami, kalau ngajinya nggak tahag, nggak sampai tahag, jangan dulu ngajar deh. Ngajinya belum sampai tahag. Tahag tahu gak? Udah dah. Boleh dah ngajar. Ini belum sampai tahag, udah demen-demen banget ngajar. Itu dia. Gede banget lagi malah. Tapi itu bukan tahag masuk angin. Bukan tahap kenyang. Tahap kenyang ini. Ya jemaah. Artinya ini agama gitu. Fit tarikhil Islami, sepanjang sejarah Islam. Sepanjang sejarah Islam, Imam Al-Ghazali di antara ulama yang sangat memberikan pengaruh ke alam dunia. Ulama, kalau nanti kata saya nanti anania, ungkapan-ungkapan tidak bagus. Ulama kesana ada ungkapan Imam Ghazali, kesana Imam Ghazali, kesana Imam Ghazali, kesana semua sampai ke pelosok dunia semuanya ada ilmunya Imam Al-Ghazali. Min alamitil barakah, di antara tanda keberkahan. Nabi Muhammad lagi duduk sama Nabi Allah Musa, para nabi dan rasul dalam tempat yang sangat agung. Nabi Musa kan di antara nabi yang paling dekat dengan Nabi Muhammad adalah Nabi Musa, kalimullah. Sampai pada akhirnya ketika Mi'raj, yang nyaranin ke Rasulullah agar sholat jangan sambil 50 waktu dah Rasulullah. Anda tahu banget umat engkau, gitu. Dalam bahasa Betawinya nih. Anda tahu banget umat engkau, jangankan 5 waktu aja udah kegedean banget. Ini apalagi 50, jangan dah Rasulullah, khafif. Minta keringanan sama Allah itu. Saking dekatnya Nabi Allah Musa kepada Nabi Muhammad. Bahkan dikatakan Nabi Allah Musa dalam satu riwayat meninggal dunia gara-gara cintanya sangat kepada baginda Rasulullah. Saking cintanya sangat meninggal. Cinta luar biasa. Meninggal. Ini rupanya lagi ngobrol nih Nabi Muhammad sama Nabi Allah Musa sama para nabi dan rasul. Nabi Musa celetuk, "Ya Rasulullah, anta qulta, bukankah engkau berkata, ulama ummati ka anbiya Bani Israel? Ulama umatku bagaikan nabi-nabinya orang Israel." Ayo jemaah, jadi para ulama, kedudukan dengan para nabinya orang Israel. Ulama-ulama kita udah pada banyak meninggal dunia, timur, barat, utara, selatan sekarang, betul gak? Kita jangan cuma sekedar nangis doang, nangis ulama pada banyak, para habaib meninggal, kiai meninggal, benar. Kalau memang itu kan hukum alam, jadilah kita sebagai paku. Paku udah pada diambil sama Allah, kita jadi paku. Nggak mungkin kita jadi paku, pecinta paku. Kita nggak bisa jadi ulama, pecinta ulama, udah ngikut aja ulama. Lah kalau misalnya anjingnya Ashabul Kahfi, Qitmir namanya, masuk surga. Dan ini disabdakan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara binatang-binatang yang masuk surga itu di antaranya Qitmirnya Ashabul Kahfi. Qitmir anjing, jemaah, anjing. Najis enggak menurut mazhab Imam Syafi'i? Najis. Najisnya najis mughalladah lagi, berat menurut mazhab kita Imam Syafi'i. Lagi ngobrol, "Ya Rasulullah, bukankah engkau berkata bahwa nabinya, bahwa ulama engkau sekedudukan dengan para nabi orang Israel?" Sekedudukan para nabi ini, lihat jemaah, sekedudukan dengan para nabi. Kasih satu contoh, kata Nabi Musa. Kasih satu contoh, satu aja ya Rasulullah.
Ya Ghazali, kata Rasulullah. Datang Imam Al-Ghazali di hadapan baginda Rasulullah, para nabi yang dekat di antaranya Nabi Musa. Ghazali, tanya Ghazali, Masmuk, kata Nabi Allah Musa, nama engkau siapa? Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi Al-Baghdadi. Ana nanya nama ente siapa? Kata Nabi Allah Musa. Imam Ghazali, ya Rasulullah, ana diomelin. Jawab lagi, jawab. Ghazali jawab. Kata Rasulullah, Rasulullah membanggakan ulamanya. Rasulullah membanggakan ulama di hadapan mereka para nabi dan rasul. Ya kalimah Allah. Bukankah engkau ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang engkau lakukan ya Musa? Kalau Allah bertanya kepada engkau ya Musa, jawab dong dengan benar. Engkau bilang aku dengan tongkatku, aku bertelekan dengan tongkat, kemudian aku di sini dan sebagainya. Bilang aja aku lagi santai. Kenapa engkau jawab seperti itu ya Nabi Allah Musa kepada Allah? Aku mau berlama-lama sama Allah. Sama, aku juga mau berlama-lama sama engkau ya kalimah Allah. Aku juga mau berlama-lama dengan Rasulullah dan dengan engkau. Biar jawabannya aku banyak, berarti kan aku lama dengan engkau. Kata Nabi Allah Musa, benar-benar naam, sadaq kata ya Rasulullah. Benar ya Rasulullah, bahwa ulama ummatika, bahwa ulama umat engkau ka'ambiya Bani Israel. Itu baru Imam Ghazali. Belum yang dikeluarin, belum Imam Syafi'inya. Belum Imam Maliknya, belum Imam Hanifah. Allahu Akbar. Allahu Akbar ya Allah tuh. Makanya kalau kita enggak jadi ulama, pecinta ulama, sayang kalau kita enggak cinta sama ulama. Gitu. Enggak apa-apa deh ngaji, enggak apa-apa. Sambil tiduran juga enggak apa-apa. Yang penting datang. Yang penting datang. Saking artinya apa? Saking cintanya sama ulama. Cuma jangan begitu juga. Ini kan ibarat bahasa saya nih, juga bukan berarti kita ngaji kemudian tidur, enggak. Ini ibarat. Wajadum tasiran fi mayadini ulumid dunya wad din, dan di antara orang yang sangat dahsyat memberikan pengaruh dalam medan ilmu dunia dan ilmu agama. Ilmu dunia beliau kuasai. Bicara masalah kedokteran beliau rajanya. Allahu Akbar. Belajar kedokteran, filsafat beliau rajanya semuanya. Mau bicara tentang ilmu bumi, beliau raja. Mau bicara tentang matematika, beliau rajanya. Mau bicara tentang geologi, ya beliau raja. Mau bicara tentang ilmu yang kasyaf atau ilmu yang secara zahir batin, beliau rajanya. Kalau begitu jadinya kenapa kita harus jauh dari kajian-kajian Imam Al-Ghazali? Baca kitab Imam Al-Ghazali. Kalau para kutub, para aulia, di antara kegemarannya adalah membaca kitab Al-Imam Al-Ghazali. Guru-guru saya baca kitab Ihya Ulumuddin hampir hafal tuh jemaah. 4 jilid. Hampir hafal. Al-Imam Al-Habib Salim bin Hafidh, kakek dari guru saya, Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim, itu hafal kitab Ihya Ulumuddin. Ulama-ulama Hadramaut kita hafal kitab Ihya Ulumuddin. Kalau kitab Ihya Ulumuddin hafal, gimana tuh ceritanya? Apalagi kitab apa? Apalagi kitab Mukashafatul Ghulub. Masya Allah, hafal tuh jemaah. Nah, kalau kita aja baru mulai kitab Ihya Ulumuddin, itu juga udah luar biasa. Itu juga ngajinya sebulan sekali atau 2 bulan sekali. Andaikan seminggu sekali, tetap lama-lama juga. Ini Masya Allah, terus. Selesai baca lagi. Sampai mereka mengatakan di antara kalangan Imam Al-Ghazali, mereka para ulama berkata, kadal ihya an yakuna Qur'anan. Hampir saja kitab Imam Al-Ghazali yang namanya Ihya Ulumuddin hampir jadi Quran. Saking besar keagungan yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali. Ini kitab-kitab ini kita, Masya Allah, Mukashafatul Ghulub. Kitabnya sih kecil menurut ulama. Kalau menurut kita, la ilaha illallah, nanti kita bahas. Waduh, jungkir balik kita, astagfirullah. Kalau gitu emang kita bisa ngamalin? Akhirnya kayak gitu. Bisa, insya Allah. Bisa karena biasa. Niatin dalam kitab, membaca kitab Mukashafatul Ghulub bukan cuma sekadar kita bahas saja. Amalin insya Allah. Imam Ghazali girang kalau kita bisa ngamalin kitab-kitab beliau. Bisa jadi beliau bakal memberikan syafaat kepada kita. Amin.
Min alamati ulama'il akhirah mahabbatuhum lil Ghazali. Di antara ciri ulama-ulama akhirat cintanya mereka kepada Imam Ghazali. Ciri ulama akhirat cinta kepada Imam Ghazali. Yang dibahas kitab-kitab Imam Ghazali, kitab-kitab zaman sekarang banyak kelabunya. Umur kita pendek, ngapain jadi kita bahas kitab-kitab orang sekarang? Itu kitab-kitab orang sekarang kita baca secara pribadi aja. Kalau secara jamaah, kitab-kitab ulama-ulama terdahulu yang kita baca. Nah, referensinya baru ketika kita ngajar dari kitab-kitab zaman sekarang. Kenapa? Kalau kitab-kitab zaman sekarang banyak kurang ikhlasnya. Belum tentu pura wali. Makanya Habib Umar beliau merujuk dari ungkapan Imam Al-Haddad. Imam Al-Haddad beliau merujuk sampai kepada Imam Al-Ghazali, hidup kita pendek, maka bacalah kitab yang dikarang para wali. Paham jemaah? Hidup kita kan pendek. Umur kita paling 60-70 tahun, itu boleh sampai, kalau sampai. Berapa banyak orang belum sampai 60 tahun meninggal dunia. Kalau umur kita pendek, baca kitab-kitab karangan para kutub, para aulia. Itu kalau cuma sekedar kalangan para profesor, kiai-kiai, ulama-ulama banyak, itu rujukan bacaan pribadi di rumah, baca. Tapi kalau untuk di jamaah model-model seperti itu, baca kitab-kitab para kutub. Kenapa? Ngeresapnya kuat. Blok. Kan umur kita pendek. Kecuali kalau umur kita 2000 tahun. Semua kitab juga boleh kita baca. Betul gak? Kitab profesor itu kita baca, kiai itu baca, Habib itu dibaca. Semua kitab-kitab orang zaman sekarang kita baca. Boleh. Kalau umur kita panjang. Nah ini umur kita pendek, baca kitab yang kutub-kutubnya aja. Para kutub yang ngarang, para wali yang ngarang. Kenapa? Walaupun pendek, manfaatnya besar. Saya berani ngomong kayak gitu karena guru saya ngomong kayak gitu. Guru saya ngomong kayak gitu karena guru-gurunya ngomong kayak gitu juga. Guru-gurunya ngomong kayak gitu karena guru-gurunya ngomong kayak gitu juga. Makanya jangan marahin orang yang punya guru. Ente mau marahin anak kan punya guru, Habib Umar. Ibaratnya, ente ngomong, baca kitab dong dari ulama-ulama zaman sekarang. Iya, anak kan ngomong dari guru anak. Ayo. Guru anak ngomong dari gurunya. Gurunya tembus kepada siapa? Ke Imam Al-Ghazali rupa-rupanya. Padahal ngomong cuma begitu doang, tembus. Nah, perlunya sanad. Makanya kita harus tahu guru kita ngajinya sama siapa. Bukan cuma sekedar guru kita cuma kuliah bertitel sampai bahkan profesor. Entar dulu. Kita juga semuanya profesor, suka pesor, makanan pesor, betul gak? Kita suka sama makanan pesor semuanya, gitu. Tapi lihat, ini sanad menentukan jati diri, Ya Allah. Baru kita baca 2 baris, hati kita udah luar biasa. Ini saya merasakan sebuah kenikmatan. Ini saya merasakan sebuah kesejukan baru 2 baris dibaca. Wulida bitus. Beliau dilahirkan di kota Tus, Baghdad. Makanya beliau Al-Baghdadi Al-Iraqi. Makanya banyak kalangan para abdal dari Irak. Para abdal itu banyak dari Irak. Imam Ghazali, kita lihat Sultanul Awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ada yang baca Al-Jilani, boleh. Bahasan Al-Jailani lebih fasih daripada Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Masya Allah. Ada sebagian ulama mengatakan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dua-duanya benar, gitu. Ditus ihda muduni Khurasan, salah satu kota di kota Khurasan. Sanata 450, tahun 450 Hijriah. Sekarang 1442, berarti kan 1000 tahunan yang lalu. Betul gak? Allahu Akbar. Ada salah satu guru-guru saya, mungkin saya nggak sebut ya. Itu setiap malam Jumat ziarah di Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, di antaranya ziarah di Al-Imam Al-Ghazali setiap malam Jumat. Satu waktu dalam istilah kita di Jakarta atau di kuburan-kuburan keramat namanya kuncen. Ada ulama datang ziarah ke sana. Fulan,
Antum dari Indonesia? Ini saya nggak pakai bahasa Arab, langsung aja. Kalau pakai bahasa Arabnya lama dah. Gitu. Antum dari Indonesia? Iya. Antum kenal nggak Fulan bin Fulan? Kenal. Kira-kira nih malam Jumat dia ngapain? Lagi ngajar. Setiap malam Jumat ada ketemu. Buktinya nih, kan biasa kalau di buku-buku tempat ziarah ada buku kuncen dari Tegal, dari Brebes, dari Jakarta, berapa mobil misalnya. Kan biasa kayak gitu. Ini orang pada ziarah Wali Songo. Gitu gak kira-kira? Iya. Ini lihat. Kaya banget beliau ya. Kalau begitu jadi setiap malam Jumat datang. Beliau orang kaya. Kayaknya biasa-biasa aja. Gimana ceritanya? Enggak, biasa-biasa aja. Tuh lama pulang ke negerinya, ke Indonesia. Pokoknya saya nggak sebut di mana. Tuh guru saya langsung, jangan ngomong-ngomong. Ente diomongin sama kuncen sana setiap malam Jumat Anda datang ya. Allahu Akbar. Akhirnya jangan ngomong-ngomong tapi. Gimana dong ceritanya? Akal kita sudah mulai harus berputar sekarang. Ketika kita berbicara tentang tasawuf, kita bicara tentang karamah. Paham ya? Ketika kita berbicara tentang tasawuf, ini kita tasawuf murni. Ketika itu kita berbicara tentang karamah. Orang yang tidak percaya tentang karamah berarti dia tidak percaya kepada Al-Quran, di mana Allah memberikan karamah kepada Sayyidatuna Maryam, ibunda dari Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Lihat, kan sejarahnya panjang, saya nggak mau sebutin karena sangat panjang. Walhasil, siapa yang tidak percaya karamah wali, kafir dia. Tapi kalau misalnya dia tidak percaya kepada Fulan bin Fulan wali, Anda nggak percaya, masih boleh. Fulan bin Fulan Anda nggak percaya tuh dia wali, boleh. Tapi kalau misalnya nggak percaya tentang kewalian, kafir dia. Kenapa? Ada di dalam Al-Quran. Dan pembahasan kita tidak seperti itu, panjang lebar. Saya balikin lagi sekarang tentang tasawuf. Karena hubungan antara tasawuf dengan kekaramahan itu sangat kental. Makanya banyak orang-orang samping ngapain ngaji-ngaji tasawuf? Bid'ah. Waduh, bid'ah, dia bilang bid'ah. Ini ilmu lagi ngebersihin hati, dibilang bid'ah. Berarti kan hatinya kotor. Betul kan? Hatinya kotor, ini hati lagi di bengkel, bagaikan mobil, motor lagi di bengkel, dibilang bid'ah. Astagfirullahaladzim. Ini asik lagi di bengkel nih kita. Jangan sombong, itu ibaratnya. Jangan riak, nanti dibahas secara lebih mendalam. Gara fi sibahu, beliau membaca di waktu kecilnya. Tarafan minal fiqhi, kajian sedikit dari fikih, sedikit. Taraf artinya ujung. Dengan sedikit saja beliau bisa ngarang kitab fikih. Allahu Akbar. Bibaladihi ala al-imam Ahmad bin Muhammad Ar-Radkan, di negeri beliau belajar kepada Al-Imam Ahmad bin Muhammad Ar-Radkan, kitab fikih. Tumasafara ila Jurjan, kemudian beliau mengadakan ekspedisi perjalanan ke Jurjan. Wa huwa dunal 20, usia beliau belum sampai 20 tahun. Usia beliau belum sampai 20 tahun, tapi ilmunya sudah membahana. Tabahhar, kalau dalam bahasa Arab, melaut. Kita kira-kira 20 tahun ilmu kita udah melaut belum? Jamaah, 20 tahun udah melaut belum? Ini 20, maksiatnya banyak. Makanya sekarang ini lagi di bengkel. Ayo jangan maksiat lagi, jangan maksiat. Kenapa? Ngaji-ngaji maksiat juga sayang-sayang. Mendingan ninggalin maksiat daripada jalanin ibadah. Orang ibadah mulu, maksiatnya banyak, nggak ada manfaatnya. Mendingan dia tinggalin maksiat, ibadahnya dikit. Orang bisa jadi wali karena dia ninggalin maksiat, bukan karena kebanyakan ibadah. Hatinya masih aja
belum ketemu orang, hatinya masih dengki aja sama orang. Allahu Akbar, masih takut kalah saing. La ilaha illallah, jadi ustaz takut kalah saing. Nggak usah jadi ustaz ente. La haula wala quwwata illa billah. Oh itu muridnya banyak banget ya. Ente ngomong kayak gitu hati ente kotor. Jangan dong. Lagi ngapa ente? Lagi ngapa? Ngomong-ngomong kayak gitu nggak pantas. Bodoh, dia dikasih amplop nih. Saya enggak. Padahal ketika itu ada salah satu jamaah yang mungkin saya coba dikit. Dia masuk kalender, kok saya tidak? Padahal ketika itu ungkapan terbersit minta maaf. Berarti ini orang emang ahli ngaji. Padahal saya nggak doyan-doyan banget di kalender. Lah setiap hari saya di televisi, ya kan? Setiap hari saya di televisi nggak gimana-gimana. Artinya tuh untuk ngelihat orang, boleh jadi kalau guru mau nyoba muridnya, bagaikan orang melihat ini emas kekuatannya 24 jam atau enggak. Dilihat dari mana? Diapiin. Oh iya 24 jam. 24 apa? Astagfirullah. 24 apa? 24 karat. Nah kita setiap hari di televisi, kalender lagi. Yang kayak gitu ibaratnya kita mau lihat nih benar gak? Benar. Alhamdulillah. Bismillah. Ya, paham gak? Enggak, mereka ulama-ulama enggak kedoyanan terkenal, enggak kedoyanan. Oh, biar kelihatan gini, enggak. Allahu Akbar, nih kita lagi diobatin di sini. Ya, jamaah. Ya Allah. Ulama bilang, kita ngelihat kubahnya Imam Ghazali aja, hati kita bisa terenyuh. Allah bisa ampunin dosa kita. Baru ngelihat kubahnya Imam Ghazali. Bagaimana kita ngelihat kuburnya Imam Ghazali dan kita ziarah? Nah ini pasti ini komentar dari kelompok sebelah banyak banget. Ini bid'ah, masa ngelihat kubah bisa diampunin dosanya sama Allah Subhanahu wa taala? Dia nggak tahu kalau saya mau melanjutkan lagi bahwa pengagungan kepada ulama dengan bi'aini ta'zim, dengan pengagungan kepada Allah, Allah bakal mengampuni dengan hadis yang sangat banyak. Makanya ngajinya jangan setengah. Ngomongnya cuma sekedar kan kubah kan makhluk, semuanya kan makhluk. Selain Allah makhluk semuanya, betul gak? Betul gak? Sidratul Muntaha aja makhluk, Ka'bah makhluk. Nah loh, bagaimana? Ngapain orang pada mutar-mutar di Ka'bah? Karena kan disuruh sama Allah kepada baginda Nabi besar Muhammad dan sebelumnya dari Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Ya Allah. Kemudian wa akhadha 'anil Imam Abi Nasr al-Ismaili, kemudian beliau mengambil ilmu dari Al-Imam Abu Nasr al-Ismaili. Sema'ada ila Tus, kemudian beliau balik lagi ke Tus. Famakatha fiha 3 sinin, kemudian beliau tinggal di Tus karena memang negeri beliau At-Tusi, Tus. 3 tahun. Tsumma tahaqa ba'daha bi Imamil Haramain. Akhirnya beliau berjumpa dengan imam yang sangat agung. Imam 2 tanah haram, yaitu Al-Imam Al-Juwaini. Jadi Al-Imam Al-Ghazali sanadnya kepada Al-Imam Al-Juwaini. Ini sanad agung nih jemaah sekalian. Al-Imam Al-Juwaini. Beliau bukan cuma sekedar ulama besar, beliau pula menjabat wali besar pada zamannya. Itu Al-Imam Al-Juwaini. Hampir di zaman Al-Imam Al-Juwaini tidak ada ulama yang lebih tinggi daripada Al-Imam Al-Juwaini, kecuali semuanya di bawahnya beliau. Makanya ada, kalau kita lihat Al-Imam Abdurrahman As-Segaf tuh. Kembali kepada Al-Imam Abdurrahman As-Segaf. Kenapa? Pada zamannya, zaman Al-Imam Abdurrahman bin Muhammad Maula Dawila bin Ali Sahib Darak bin Alwi Al-Ghuyur bin Sayyid Al-Mammal Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'lawi, terus sampai kepada baginda Rasulullah tu sanad. Itu Al-Imam Abdurrahman As-Segaf pada zamannya enggak ada wali yang menduduki seperti kedudukan beliau. Makanya disebut As-Segaf. As-Segaf itu atap. Kalau udah atap, ada yang lebih tinggi enggak dari atap? Jamaah, kita dalam masjid, di atap ada yang lebih tinggi enggak dari atap? Enggak ada, beliau lebih tinggi. Di zaman Al-Imam Al-Juwaini beliau orang tinggi. Akhirnya Imam Ghazali belajar kepada beliau. Paling tinggi pula pada zamannya. Tidak ada yang berani ngusik. Ketika mengusik enggak bisa, malah memfitnah Al-Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali banyak difitnah nih. Yang memfitnah Imam Al-Ghazali adalah ulama-ulama juga. Itu yang takut dan kalah saing. Imam Ghazali ke sini, dikerubutin orang. Maksudnya dikerubutin, paham nih. Bukan ditonjokin, enggak, pada ngaji semuanya.
Dari ulama besar, dari sampai yang paling besar sampai yang kecil, semuanya ngaji kepada Imam Al-Ghazali. Ulama-ulama yang ruwet akhirnya memfitnah Imam Al-Ghazali. Pembahasan kitab Imam Al-Ghazali, padahal dia sendiri keilmuannya tidak ada, akhlaknya enggak benar, yang ada adalah hasud. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Kita ambil dari sini bahwa tidak ada orang besar kecuali harus belajar kepada orang besar. Al-Imam Al-Ghazali jadi besar karena berguru kepada Imam Al-Juwaini, besar. Tidak ada kutub kecuali harus belajar kepada kutub. Tidak jadi wali kecuali harus belajar sama wali. Tidak bisa jadi ulama kalau harus belajar sama ulama. Kalau kita mau jadi ulama, belajar sama ulama. Bukan cuma sekedar deket doang, bukan makan doang. Enggak, belajar. Kalau kita mau jadi wali, dekat sama wali. Kita pula kalau misalnya mau menjadi penjabat dohir saja, penjabat kelas-kelas negara nih, harus dekat sama siapa? Sama pimpinan. Begitulah zahir, batin lebih-lebih lagi. Kita mendengarkan dari ungkapan wali, ungkapan ulama yang sudah dekat kepada Allah, itu manfaatnya bukan untuk kita sekarang saja. Bukan untuk kita sekarang saja. Ini tulang sulbi kita dengar. Untuk anak keturunan kita sampai nanti, sampai hari kiamat, itu bakal bisa mendapatkan berkah gara-gara kita ngaji dengan wali atau ngaji dengan ulama saleh. Paham jemaah? Paham jemaah? Kita ngaji sama ulama, sama waliullah, ngaji. Padahal cuma sekedar sejam 2 jam. Itu mempunyai dampak besar dalam kehidupan kita. Husnul khatimah insyaallah. Kemudian anak-anak keturunan kita bakal menjadi wali atau setidak-tidaknya orang saleh. Dampaknya luar biasa. Sampai kapan? Sampai semua keturunan. Sampai kapan? 8 keturunan. Kalau sampai terus, kalau bisa sampai kiamat, sampai kiamat. Allahu Akbar. Makanya kalau kita ngaji kepada mereka, para aulia, para ulama-ulama saleh, itu lebih istimewa daripada kita beribadah. Walau taqatta'at ajsaduh irban, walaupun dia mempunyai jasad, mempunyai tubuh terputus, terkelopek semuanya. Irban, terkelopek. Dia ibadah sampai terkelopek, dia sholat terkelopek semuanya. Tetap lebih istimewa dia ngaji sama ulama saleh. Lebih istimewa ngaji. Kalau tuh guru kita bukan wali, yang dibaca adalah kitab wali, selesai perkara. Paham jemaah? Tapi kalau guru kita bukan wali, kitabnya juga bukan yang ngarang, bukan wali, bagaimana dong? Bolak-balik. Tapi kalau misalnya andaikan guru kita bukan wali, andaikan guru kita nih ngaji bukan wali, tapi yang dibahaskan kitab dari seorang wali, kena masuk dalam ungkapan tersebut. Wallahu a'lam. Fatihah al-qabul tamam bi Rasulillah hadratin Nabi al-Fatihah. Alhamdulillah ghafuri lil 'amdi dzil ghururi wal farti fil umuri wa hamadatil huburi wa salatullah dawama وسلام تماما على من يجي إماما ولأنبياء ختاما وعلى الآل الكرام والصحب كالنجوم في قدوة المرام.